Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir kami mengajak para jamaah untuk meniatkan i'tikaf. Sembari kita i'tikaf, maka kita juga mendapatkan pahala yang kedua, yaitu mendengarkan beberapa nasihat, tausiah ilmu yang berhubungan dengan keagamaan. Semoga dengan dua pahala ini ditambah dengan pahala berkumpulnya kita di bulan Ramadan untuk melakukan qiyam Ramadan, menjadi pelengkap untuk segala sesuatu kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya, supaya kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu barakah untuk kita selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita tidak panjang, lebih kurang 10-15 menit ke depan, ada satu informasi yang barangkali ingin kami sampaikan. Satu informasi itu dimulai dari sebuah statement bahwa Ramadan itu tidak hanya disebut sebagai bulan puasa, tapi juga disebut dengan bulan Al-Quran, atau yang biasanya disebut dengan Syahrul Quran. Kita kalau ditanya kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan atau apa istimewanya, kemudian Ramadan berhubungan dengan turunnya kitab suci Al-Quran, mungkin akan mudah kita menjawabnya. Tapi ada satu hal yang paling istimewa, yang barangkali juga sudah sering kita dengar, bahwa setiap yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Malaikat yang paling istimewa adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran, namanya Jibril alaihissalam. Rasul yang paling istimewa adalah Rasul yang menerima Al-Quran, dialah Muhammad SAW. Bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan, lebih baik dari setiap bulan manapun, karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Malam yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar, karena pada malam itulah Al-Quran juga diturunkan. Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi istimewa. Tapi ada satu catatan penting yang ingin kami sampaikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Keistimewaan Al-Quran ternyata tidak hanya sebatas dari statement yang sudah kita buat tadi. Keistimewaan Al-Quran ternyata juga terlihat bagaimana Allah memperlakukan Al-Quran ketika Allah menurunkannya. Dan ini mudah sekali dilacak di dalam Al-Quran. Kami mengajak para jamaah di sini, coba kita renungkan satu ayat Al-Quran yang ada di surah Al-Imran ayat ketiga. Allah berfirman begini, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran sebagai pembenar untuk kitab-kitab yang lainnya, dan Allah pula yang menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Yang menariknya adalah ketika Allah menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, Allah juga menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil, tetapi kata kerja yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran sangat berbeda. Karena ketika Allah mengatakan menurunkan Al-Quran, kata yang digunakan adalah nazzala. Tapi ketika digunakan kepada kitab Taurat dan kitab Injil, Allah menggunakan kata anzala. Kata nazzala dan kata anzala, kalau dalam perspektif bahasa Arab, itu sama-sama mempunyai akar kata yang sama, yaitu nazala, yang artinya turun. Semua orang yang belajar bahasa Arab tahu bahwa kata nazala yang berarti turun adalah kata kerja yang tidak membutuhkan kepada objek. Seperti saya mengatakan saya pergi ke pasar, saya tidak bisa mengatakan saya pergi pasar. Saya duduk di atas lantai, saya tidak bisa mengatakan saya duduk lantai, tidak bisa saya katakan. Karena kata-kata tersebut adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Begitu juga dengan kata nazala. Kata nazala dalam bahasa Arab adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jika dirubah kata kerja yang tidak membutuhkan objek tersebut menjadi kata kerja yang butuh kepada objek, maka cukup tambahkan alif di awalnya. Lalu huruf nun
Pada kata nazala disukunkan sehingga menjadi kalimat anzala. Itulah yang digunakan oleh Allah ketika Allah mengatakan wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Di dalam bahasa Indonesia, kata menurunkan itu hanya ada satu model. Tetapi tidak dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mengenal dua model kata menurunkan. Yang pertama kata anzala, yang kedua kata nazzala. Kata nazzala, di mana kata kedua, huruf kedua dari kata nazala itu digandakan. Yang satu disukunkan, yang satu tetap berharakat fathah. Ketika dibaca dan ditulis, kedua huruf tersebut digabung dengan menggunakan tasydid di atasnya, sehingga dibaca nazzala. Kata nazzala itu juga artinya menurunkan. Perbedaannya dengan kata anzala, kata nazzala itu ketika disebutkan di dalam banyak kitab, redaksi, apapun di dalam bahasa Arab itu menunjukkan diturunkan secara berlebihan. Jadi bukan hanya diturunkan, tetapi juga diturunkan secara berlebihan. Arti diturunkan secara berlebihan, diturunkan lebih dari satu kali. Itu sebabnya kemudian kita paham dari konteks ini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur dengan menggunakan kata nazzala, tapi tidak dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Injil Allah tidak menggunakan kata nazzala, Allah menggunakan kata anzala yang menunjukkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus oleh Allah dan Rasul, oleh Allah kepada Rasulnya Musa, dan juga Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Isa alaihi salam. Dari sini kita tahu bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak memiliki asbabun nuzul. Karena setiap asbabun nuzul itu berkenaan dengan peristiwa sejarah. Makanya kehebatan Al-Quran ketika diturunkan berangsur-angsur oleh Allah, konteksnya tidak hanya terikat dengan konteks kalimat, tapi juga konteks historis, sejarah. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Injil tidak punya asbabun nuzul. Taurat tidak punya asbabun nuzul, tidak punya konteks historisnya. Kenapa? Karena ketika Al-Quran diturunkan, ada satu peristiwa yang terjadi dengan para sahabat Rasulullah atau dengan Rasulullah SAW turun ayat. Itu kemudian membentuk konteks historis untuk ayat Al-Quran tersebut. Keistimewaan ini dibedakan oleh Allah ketika Allah melakukannya kepada Taurat dan Injil. Itu satu. Yang kedua, ternyata kata anzala ketika kita buka Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat keempat, juga digunakan untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran selain menggunakan kata nazzala, itu juga menggunakan kata anzala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Kita tahu yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Kata yang digunakan kata unzila. Unzila adalah kata berbentuk pasif dari kata aktif anzala. Seperti dalam bahasa Indonesia kita mengatakan mengambil, diambil. Menjadi bentuk aktif, di menjadi bentuk pasif. Anzala bentuk aktifnya, unzila menjadi bentuk pasifnya dalam bahasa Arab. Artinya, ternyata ketika disebut Al-Quran pada surah Al-Imran dengan kata nazzala, di awal surah Al-Baqarah Allah justru menggunakan kata anzala, bukan nazzala. Kata yang tadinya digunakan untuk Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai dua periode diturunkan oleh Allah. Satu, diturunkan sekaligus. Yang kedua, diturunkan secara berangsur-angsur. Berbeda dengan Taurat Injil yang memang diturunkannya sekaligus. Nah, pertanyaannya, kapan diturunkan sekaligus dan kapan diturunkannya berangsur-angsur? Kita baca kitab-kitab ulumul Quran. Ambil contoh misalkan kitab Al-Itqan fil Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti. Disebutkan, diceritakan bahwa Al-Quran ketika diturunkan sekaligus itu diturunkan dari sisi Allah ke langit pertama yang disebut dengan As-Sama'ud Dunya. Langit dunia. Langit dunia adalah langit yang pertama. Di langit yang pertama itu ada sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Bait artinya rumah. Izzah bisa diartikan kemenangan, bisa diartikan keperkasaan, bisa diartikan kehebatan. Baitul Izzah adalah rumah yang menunjukkan kepada kemenangan, kehebatan, keperkasaan, dan seterusnya makna-makna yang setara dengan itu. Disitulah Al-Quran pertama sekali diturunkan sekaligus kepada malaikat Jibril. Yang menariknya, walaupun diberikan kepada malaikat Jibril di Baitul Izzah,
Tapi kalimat dalam Al-Quran tidak merujuk kepada malaikat Jibril, tetap merujuk kepada Rasulullah. Karena kalimatnya, dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak menggunakan kata Jibril. Apa sebabnya? Kita baca di surah Al-Anbiya. Misalkan, ketika kita sering mendengar ayat, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin." Wah, Rasulullah diutus oleh Allah itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Ternyata kata alamin kita temukan di surah Al-Fatihah ayat kedua. Ketika tadi kita sholat membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Tuhan alam semesta, yang menunjukkan bahwa kata alamin tidak hanya terikat dengan dunia saja, tapi seluruh alam semesta. Berarti kalau Allah adalah Tuhan segala sesuatu dari apa yang diciptakannya, baik di langit maupun di bumi ataupun di antara keduanya, maka Rasulullah adalah rahmatnya Allah untuk langit, untuk bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Maka karena itulah kemudian Al-Quran meskipun diturunkan di langit dunia dan manusia tidak hidup di langit, sebagaimana Rasulullah tinggalnya di Mekah dan Madinah tidak di langit, tapi tetap diturunkan dengan menggunakan nama Nabi, karena Nabi adalah rahmat untuk alam semesta. Lalu dari sanalah kemudian baru diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun lamanya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan berapa jumlah atau lamanya waktu diturunkannya Al-Quran tersebut. Tapi yang pasti sepanjang masa itulah kemudian setiap Al-Quran diturunkan selalu untuk menjawab sebuah pertanyaan ataupun kondisi yang muncul di masyarakat yang ada bersama Rasulullah. Dan itu tidak terjadi dengan kitab suci yang lainnya. Itu sebabnya kenapa bulan ini istimewa, karena kitab yang kemudian mengikat bulan ini kitab yang bukan hanya istimewa di sisi Allah, bahkan ketika diturunkannya pun oleh Allah istimewa. Maka dalam hal ini lalu muncul satu pertanyaan, apakah benar kita sudah memuliakan Ramadan? Apakah benar kita telah mengagungkan Ramadan jika setiap malam sebelum kita menutup mata kita masih enggan walaupun hanya membaca beberapa ayat Al-Quran saja? Masihkah kita menganggap bahwa ini bulannya bulan Al-Quran? Kalau setiap hari Facebook dan Instagram lebih menguasai tangan-tangan kita, lebih menguasai mata-mata kita daripada Al-Quran. Pertanyaan itu tentu kembali untuk kita jawab bersama. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu, maka ketika kita berada di bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, maka kita pantas disebut orang yang memuliakan Ramadan. Kalau tidak, sungguh sangat disayangkan. Mungkin kita belum termasuk dari golongan-golongan yang Allah dan Rasulnya maksudkan tersebut. Hadirin sidang jemaah salat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang barangkali ingin kami sampaikan, sekedar informasi yang baru mungkin bagi yang belum pernah mendengarnya, atau mungkin sebagai penguat informasi tersebut bagi orang yang mungkin sebelumnya sudah pernah mengetahuinya. Dan yang paling penting adalah pelajaran dan hikmah dari informasi yang kami berikan, bahwa keistimewaan Al-Quran tersebut yang kemudian diikat dengan bulan Ramadan telah menjadikan kita sebagai umat yang istimewa, bukan hanya karena Ramadannya tapi karena Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kemudian bulan ini bisa disebut istimewa kalau Al-Quran yang istimewa tidak memberikan tempat yang layak untuk bulan ini? Ataupun sebaliknya, bagaimana mungkin kita disebut orang yang memuliakan Ramadan kalau kemudian interaksi kita dengan Al-Quran masih sangat-sangat terbatas, masih sangat-sangat enggan untuk kemudian menyentuh Al-Quran, untuk hanya membacanya saja, walaupun mungkin tidak sampai kepada, saya mendengar tadi dari pengumuman di sini bahwa setiap malam ada tadarus. Seharusnya semua orang yang punya waktu, tidak punya kesibukan, baik kesibukan malam ini ataupun esok hari yang masih punya waktu, harusnya keluar ke masjid. Walaupun mungkin tidak membacanya, tapi setidak untuk memegang mushaf lalu menyimak bacaan tersebut di masjid-masjid. Itu untuk sebagai bukti bahwa kita telah mengagungkan Ramadan. Karena Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi lebih lanjut adalah bulan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان